Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang direview oleh kelompok 10. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Saya sendiri Febri Melianda, lalu teman saya Gina Sakia dan Sri Wahyuni Mansyur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal nasional. Jurnal nasional kami berjudul Analisis Penerapan Zakat Infak Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mobagu. Jurnal ini diterbitkan di Going Concern Jurnal Riset Akuntansi pada tahun 2018. Penulis dari jurnal ini adalah Fitri Rahmadani, Herman Kamaroy, dan Dulo Arfandi. Nomor jurnal volume 13 nomor 04. Latar belakang dari jurnal ini adalah akuntansi salah satu ilmu yang penting dalam perekonomian dan penerapan akuntansi setiap entitas berbeda-beda, tergantung kebutuhan setiap badan usaha. Dalam pembuatan laporan keuangan harus mengacu kepada pernyataan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Keuangan. Dan dalam SAK ada bagian yang mengatur standar akuntansi syariah. Salah satunya adalah standar akuntansi keuangan syariah nomor 109, yaitu mengenai penerapan akuntansi zakat dan infak sedekah. Selanjutnya tujuan penelitian. Di dalam jurnal ini peneliti atau penulis menuliskan tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui ketaatan atau kepatuhan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mobagu dalam pengelolaan ZIS berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah, yaitu nomor 109, yang bagaimana pengukuran dan penyajian pelaporan keuangan dan pengungkapan pada Basnas Kota Mobagu. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu membandingkan penerapan akuntansi zakat berdasarkan SAK Syariah nomor 109 dengan penerapan akuntansi zakat infak sedekah pada Basnas Kota Mobagu. Untuk metode penelitian dalam jurnal ini, penulis atau peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Adapun hasil penelitian ini adalah penghimpunan dan pendistribusiannya. Dana dihimpun dari masyarakat sekitar kota-kota Mobagu yang sudah mampu membayar kewajibannya dan juga berasal dari beberapa instansi atau perusahaan yang berada di kota tersebut untuk proses pendistribusian atau pendayagunaannya. Pengelola Amil kota tersebut memaksimalkan pendistribusian melalui beberapa program yang sudah ditentukan seperti program Takwa, Sehat, dan Peduli. Selanjutnya itu ada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dana zakat, infak atau sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mobagu diakui ketika kesediaan muzaki membayar dana zakat, infak, dan sedekah. Dana yang diterima dicatat sesuai dengan jenis dana yang diterima. Penyalurannya dana untuk program Basnas diakui sebagai pengeluaran dana zakat. Belum ada pemisah penyaluran antara dana zakat, infak, dan sedekah. Basnas Kota Mobagu sampai sekarang belum pernah menerima zakat, infak, sedekah dan berupa non-kas kecuali pada zakat fitrah berupa beras. Dalam hal ini pengukuran beras berdasarkan nilai pasar setempat. Belum ada formil yang digunakan Basnas Kota Mobagu. Selanjutnya itu ada penyajian dan pelaporan keuangannya. Penyajian dana zakat, infak, atau sedekah pada Basnas Kota Mobagu ini disajikan dalam bentuk perubahan dana setiap bulannya dan laporan keuangan penerimaan dan pendistribusian pada akhir periode. Pertanggungjawaban amil atas penyajian pelaporan keuangan dana zakat, infak atau sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Selanjutnya itu ada pengungkapannya. Bagi amil diungkapkan 12,5% dari total dana yang dihasilkan oleh Badan Amil Zakat Kota Mobagu untuk penyaluran pengungkapan dana zakat, infak, sedekah
dilakukan mulai beberapa program oleh Badan Amil. Selanjutnya itu ada kesimpulan dari jurnal ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa satu, pengakuan dan pengukuran Basnas Kota Mobogu ini tidak sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK nomor 109 karena belum adanya pemisahan penyaluran dana zakat infak dan sodako. Yang kedua, ini penyajian dan pelaporan keuangan Basnas Kota Mobogu belum menerapkan berdasarkan laporan keuangan akuntansi zakat infak dan sedekah sesuai dengan PSAK nomor 109 karena dalam pelaporan keuangan Basnas Kota Mobogu hanya berupa laporan perubahan dana bulanan, laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat di akhir tahun. Pengungkapan pada Badan Amil Zakat Kota Mobogu baru mengungkapkan bagian amil 12,5% untuk operasional, sedangkan untuk kebijakan penyaluran dana zakat dan infak atau sedekah tidak dijelaskan beberapa presentasi pembagiannya. Jurnal yang kedua adalah jurnal internasional dengan judul Role of Accounting Zakat as a Support Function in Supply Chain Management, a Restoration of the Islamic Economy, atau peran akuntansi zakat sebagai fungsi pendukung dalam supply chain management kebangkitan ekonomi Islam. Jurnal ini diterbitkan di International Journal of Supply Chain Management pada tahun 2018 dengan volume 17 nomor 5 yang ditulis oleh Caturida Mewanto, Dr. Alina, Zakaria Bahari, Nur Asmat Ismail, Yudi Herliansyah, dan Gina Permata Putri. Latar belakang dari jurnal ini adalah dalam pasar yang semakin kompetitif dan perubahan pesat dalam bisnis di seluruh dunia saat ini telah menjadi keharusan bagi organisasi untuk mempertimbangkan kembali strategi supply chain management atau SCM. Karena fakta tersebut bahwa strategi SCM yang sama mungkin tidak sesuai untuk semua organisasi. Keberhasilan strategi dalam bisnis tertentu tidak berarti bahwa itu akan berhasil pada orang lain. Oleh karena itu, selalu penting untuk mengeksplorasi yang baru dan strategi non-tradisional untuk SCM. Menghadapi ini, argumen penelitian ini berpendapat tentang peran efektif zakat sebagai fungsi pendukung di SCM. Fokusnya adalah untuk menggambarkan bagaimana zakat dapat melakukan pekerjaan penting di SCM dari perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya, tujuan penelitian yang dituliskan dalam jurnal ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana zakat dapat melakukan pekerjaan penting dalam praktik SCM dari perspektif ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di dalam jurnal ini, peneliti atau penulis mengadopsi pendekatan analitis, yaitu analitis metodologi yang berkaitan dengan pemahaman yang diamati fenomena dengan cara menemukan atau mengukur hubungan sebab akibat di antara mereka. Kemudian metode penelitian di dalam jurnal ini dituliskan bahwa metode yang digunakan yaitu metode induktif empiris, yaitu salah satunya metode kerangka metodologi analitis, yaitu untuk membangun hubungan antara zakat dan SCM dan menentukan bagaimana zakat sebagai Islami prinsip ekonomi dapat memainkan peran yang berpengaruh dalam proses SCM. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa zakat dapat berperan efektif sebagai strategi sukses dalam SCM. Semua penelitian ini mencerminkan perlunya pertimbangan kembali konsep dan fungsi konsep Islam yang berbeda termasuk zakat dalam rangka khilaf dengan perubahan dan tantangan masyarakat modern. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah efektivitas zakat sebagai strategi SCM yang bermanfaat karena dapat berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dalam hal biaya produk, pengiriman ke pasar, dan tenaga kerja. Pemikiran zakat sebagai strategi SCM memperluas konsep dan fungsinya untuk melayani seluruh masyarakat
dan meningkatkan kondisi perekonomian secara keseluruhan dari seluruh sektor dan anggota masyarakat. Hal ini mencerminkan perlunya mempertimbangkan kembali konsep dan fungsi zakat. Dalam kompleksitas modis dari masyarakat, zakat tidak boleh dianggap hanya sedekah yang diberikan untuk kepentingan masyarakat miskin yang membutuhkan saja. Saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.